Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil kafi huwallah. Bismillahil syafi huwallah. Bismillahil muwafi huwallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah binurika safi'il hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin majra anwarika wa ma'dani asrarika wa ayna inayatika wa samsa hidayatika wa arsi mamlakatika wa nurikal hikmatis safi. Kaf ha ya ain shad birahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayat. Yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Sayyid dan Barakah, ya Imam al-Karamah, amma ba'du. Hadirul muhtaramin, para alim, para ulama, para ustaz, para kiai, sesepuh, bidasepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa kami harapkan doa dan restunya di dalam perjuangan menggapai ridha Allah wa ta'ala rahimakumullah. Khususnya mari kita awali dengan mendoakan kembali beliau orang tua kita, guru kita, pembimbing pengasuh kita, Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ihsan serta Ibu, dan juga yang guru kita Syekh Maulana Kakang Gusti yang Kiai Haji Muhammad Nur Ghazali Syekhul Islam yang telah berpulang ke rahmatullah wa zahiran wa batinan. Semoga senantiasa dimakamkan di pangkuan sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala, dimuliakan dan dibahagiakan, selalu diberkahi keluarganya, putra-putrinya, keturunannya, agar sukses dalam berjihad fisabilillah di dalam meneruskan tongkat estafet perjuangan li'ila li kalimatillah. Semoga disatukan seluruh murid dan jemaah beliau di mana berada dan digabungkan ruh rasa kita dengan bid'ul qudus beliau. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Slamet Rianto yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada beliau Akhidul Kiram Al-Ustaz Bapak Muhammad Rahmanto sekeluarga sebagai koordinator lapangan Majelis Taklim At-Tadbir Karya di Satemon yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada beliau Al-Ustaz Bapak Ali Musta'in sekeluarga yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya kepada beliau Sahibul Bait Al-Mukarramah Ibu Suparno yang dirahmati dan
Subhanahu wa Ta'ala sekeluarga. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat seiman seakidah, senasib seperjuangan fidin Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala rahimakumullah. Syukur dan syukur kembali, mari kita awali silaturahim di malam ini dengan menghaturkan terima kasih yang mendalam, menghaturkan syukur tasakur yang mendalam kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya bukan syukur yang sekedar formalitas, bukan syukur yang gugur ke kewajiban, tetapi syukur yang terwujud dalam langkah perbuatan zahir dan batin kita. Syukur yang kita awali dalam batiniyah, senantiasa roh menyaksikan keagungannya Allah, menyaksikan kemahadigdayaannya Allah, kemahabesarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rasa kita yang merasakan belian kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebuah taklim atau pengajian kita harapkan ilman nafi, kita berharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di akhir zaman jarang yang menyadari bahwa ilman nafi itu terpancar lewat nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lewat cahaya ilahi. Tidak akan ada ilman nafi kalau hati kita terhijab, kalau rasa kita terhijab, sehingga duduk ini yang dirasakan adalah ilusi nafsu, hanya merasakan kantuk, hanya merasakan capek, hanya merasakan lelah. Ilmu nafi akan hadir tatkala kita hadir di majelis ini, merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyaksikan pertolongan Allah di tengah zaman yang sudah semakin carut marut, zaman yang sudah semakin porak-poranda. Kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah, mampu hadir di tempat yang mulia ini, bertatap muka, berpandang rasa, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang tidak mampu untuk hadir, banyak yang tidak tergerak batinnya untuk bertolakul ilmi. Alhamdulillah, sampai detik saat ini kita masih terbimbing hadir di tempat yang mubarak semata-mata demi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah awal zikir. Ini kawitane zikrullah, eling marang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir, ingat kepada Allah, itu adalah hidupnya hubungan batinnya, hubungan roh rasa, hubungan hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ucapannya itu metode zikir, bukan lantunannya, tetapi hakikinya zikir, hidup kita tersambung dengan sang maha hidup, yaitu Allah. Hakikatnya zikir itu kesadaran, kesadaran yang mutlak dalam kehidupan. Orang yang marah, orang yang benci, itu hilang kesadaran. Orang yang bakhil, sombong, malas, itu hilang kesadaran. Orang yang menyakiti perasaan orang lain, orang yang merugikan orang lain, mengambil hak daripada orang lain, ini orang-orang yang kehilangan kesadarannya. Na'udzubillah min dzalik. Sadar ini adalah dalam kondisi manusia menyadari, sadar, menyadari hidup ini adalah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sadar ini tersentuh dalam alam Khidir alaihissalam.
Bakhrul zikir, sekurang zikir, yaitu Nabi Allah Khidir alaihissalam. Dalam bahasa lain, sadar ini adalah sidra, sidratul muntaha, kesadaran yang puncak. Ini makamnya baginda Rasul, ini pangkatnya baginda Rasul, memiliki kesadaran yang puncak 24 jam tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita bagaimana sebagai umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah mampu sadar dalam kehidupannya? Maka diatakir kalian diajarkan oleh guru kita untuk sadar sesadar-sadarnya dalam kehidupan. Kalau dalam bahasa Jawa, jadilah pribadi yang jowo. Oh, orang itu gak jowo, berarti gak sadar. Oh, cara jowo yang menunggu, berarti tidak menyadari. Kebalikan sadar adalah zalim. Orang yang tidak sadar, maka dia memasuki alam kegelapan, akan menjadikan dia zalim dalam langkahnya. Apa zalim? Menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Hak orang lain diambil, hak perjuangan diambil, orang lain kita sakiti dan lain sebagainya. Maka sadar 24 jam dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, kesadaran mutlak dibutuhkan bagi manusia yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kesempatan malam ini, mari kita kembali menghidupkan batin untuk sadar bahwa yang maha tinggi itu Allah. Sadar Allah ini maha kudus. Antal kudus wa anal ghani, antal ghani wa anal fakir, antal alim wa anal jahil. Engkau yang maha suci, kami ini hina, nista. Engkau yang maha kuat, kami ini lemah ya Allah. Engkau yang maha cerdas, kami ini bodoh, butuh bimbinganmu ya Allah. Engkau yang maha kuat, maha perkasa, kami ini tanpa daya, tanpa pertolonganmu kami akan celaka. La haula wa la quwata illa billahil amin. Banyak cara manusia dalam berzikir. Aqimus sholat lil dzikri, dirikan sholat untuk mengingatku, kata Allah. Ngendikani Allah, bacalah Quran untuk mengingatku, bertafakur untuk mengingatku, berpuasa untuk mengingatku. Dalam situasi apapun, betul-betul finishnya, betul-betul akhirnya adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini letak kelemahan manusia di akhir zaman. Tipu daya iblis laknatullah sudah mencemari kehidupan manusia. Yang seharusnya sholat menjadikan dia ingat kepada Allah, tetapi karena merasa ahli sholat, yang tumbuh bukan mengingat Allah dengan sholatnya, tetapi menjadikan dia jumawa, menghina, menjelekkan, merendahkan saudara-saudara kita yang mungkin belum sholat. Baca Quran yang seharusnya menjadikan kita ingat Allah, menjadi pribadi yang berakhlakul karimah, terbalik setelah baca Quran yang timbul apa? Merasa lebih tinggi dibandingkan yang belum baca Al-Quran. Merasa paling pintar, merasa paling suci, bisa baca Quran. Yang belum bisa baca atau yang tidak bisa baca dianggap lebih rendah. Na'udzubillah min. Ini konslet. Ini namanya konslet. Kenapa? Sebab gagal menjaga kesucian batinnya, mempertemukan antara kekuatan min plus dalam ruangan yang penuh cahaya, yang penuh dengan udara, hasilnya konslet seperti bola lampu. Pertemuan ini harus di dalam ruang yang tanpa udara atau hampa udara. Apa? Tidak ada udara. Hatinya tidak naf, hatinya ikhlas lillah billah billah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa hasilnya? Bagi manusia yang berhasil betul-betul menjalankan itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meyakinkan batinnya, semakin besar kesaksiannya, semakin jernih pandangan batinnya, semakin tinggi muraqabahnya, maka akan terpancar semakin berkah hidupnya. Apa? Kemanfaatan yang mampu ditorehkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasilnya dia akan semakin dekat dengan Allah, hatinya semakin tenteram, hidupnya semakin terarah karena hidayah Allah. Tetapi tatkala konslet, semakin ritual-ritual itu dijalankan, justru kesombongan semakin menjadi-jadi. Bukan lagi ridho Allah yang menjadi tumpuan daripada hajat perjuangannya, tetapi dunia telah menjadi tujuan perjuangannya. Na'udzubillah min dzalik. Dunia menjadi angannya, tanpa disadari dunia menjadi tujuannya. Sehingga apa? Tolak ukur sukses perjuangan dunia daripada kebiarun dunia, bukan daripada kemurnian bertauhid dan akhlakul karimah. Saudaraku, ini adalah tipu daya akhir zaman. Na'udzubillah min dzalik. Maka ilmu nafi ini akan hadir, perantaranya adalah cahaya ilahi. Itu dari asma Allah An-Nafi, kemanfaatan, bermanfaat, maka itu akan memancar lewat nur, lewat cahaya. Hati ini kita buka hijab yang menutupinya, kita hadapkan keagungan, kehebatan di dalam keagungan dan kebesaran Allah, terpancar cahaya ilahi, hatinya dipancari dengan nur an-nafi dari Allah. Inilah ilmu manfaat. Apa ilmu manfaat? Sebelum ngaji masih pemarah, setelah ngaji timbul kedamaian dalam hatinya. Sebelum ngaji mungkin subuhnya sering keluar, setelah ngaji mulai timbul giroh untuk menjalankan subuh. Sebelum ngaji bakhilnya minta ampun, setelah ngaji mulai terbuka di dalam rasanya untuk berikhlas dalam bersedekah, dalam beramal soleh. Terbuka pintu-pintu kebaikan, terbuka pintu-pintu kebenaran, hatinya menjadi pembawa berkah Allah, mampu memproduksi kebaikan dalam langkahnya. Hatinya tidak mancep, tidak mampet, hatinya ini hidup, mampu memproduksi kebaikan-kebaikan dalam langkah perbuatannya dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ilmu nafi. Apa kalau tidak ada ilmu nafi? Dia ngaji, semakin lama ngaji, tidak ada perubahan sama sekali dalam kehidupannya. Yang pembenci tetap menjadi-jadi, pendendam tetap menjadi-jadi, yang suka resah, gelisah, gundah gulana pun sama, tidak ada perubahan. Yang bingungan sama bingungan, yang malesan sama, yang bakhil semakin bakhil. Ini tidak ada cahaya kemanfaatan dalam ilmu yang dikaji, sebab hatinya terblokir, hatinya tidak tersambung kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka filosofi orang yang sholat itu apa? Sebelum sholat itu wudu itu apa? Toharo. Sebelum kita menuju Allah, menghadap Allah, maka siapkan apa? Hati yang bersih, rasa yang bersih, pikiran yang bersih. Setelah itu niat, hidup dan mati adalah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah niat pakai usolli maupun tidak diucapkan usolli, sang pembuka sholat dinamakan takbiratul ihram. Tidak akan sah tatkala tidak ada takbiratul ihram. Apa? Allahu Akbar. Kesaksian bahwa yang besar itu Allah. Ini kunci.
Mahar daripada sholat, sholat itu hubungan dengan Allah, sholat khusyuk hubungan dengan Allah harmonis. Apa maharnya? Kesaksian yang benar, jangan sampai keliru. Yang pandai hanya Allah, harta ini hanya titipan, ilmu ini milik Allah, pangkat ini adalah ujian dari Allah, bahwa yang dihadirkan ini semua adalah dari Allah, nafas kita dikendalikan oleh Allah. Kesaksian yang sering hilang apa? Kesaksian yang sering lepas, bahwa dia tidak menyadari detak jantung ini dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu tombol off-nya ini ditekan, habis kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ngaji diawali dengan bersyukur. Ini tangga dalam berzikir. Ngendikane guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Raisa, dengan merasa bersyukur, merasakan syukur matur nuwun, itu sebuah tangga yang menghubungkan antara sang Khalik dengan makhluk, antara kita dengan Allah lewat jalur syukur. Percuma sebuah taklim apapun yang sedang dibahas, apapun yang sedang diterangkan, apapun yang sedang diperbincangkan, tetapi tatkala hatinya tidak mampu tersambung bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka taklim ini tidak akan mendapatkan ilmu nafi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya bersyukur. Alhamdulillah sehari ini ya Allah nafasku normal. Alhamdulillah dari aku bangun tidur sampai malam ini ya Allah, Engkau senantiasa menjaga aku, Engkau senantiasa membelai kami dengan kasih dan sayang-Mu. Alhamdulillah dari pagi ini, dari kami bangun tidur sampai malam ini, anak istri kami masih selamat ya Allah, pekerjaan lancar, kami mampu sholat, mampu sujud, mampu berserah diri. Semua ini hidayah-Mu, terima kasih ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini bukan hanya sekedar teori, praktek. Semakin lama ngaji harus semakin tajam batinnya, semakin lantik, semakin latif. Ngendikane guru kita, semakin harus mampu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang petani di pagi hari memegang cangkul dan sabit, hatinya terhubung dengan Allah. Seorang pegawai pergi ke kantor guru mengajar, hatinya terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengajar semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan bersambung. Inni wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Tersambung frekuensi batinnya kehadiran ilahi. Kalau ini telat kita pasang tekad dalam langkah kita, ini yang bahaya adalah ilusi dari nafsu mendahuluinya. Begitu kita masuk mengajar murid-murid, kita lupa beriktikad semata-mata karena Allah. Amarah menguasai hati, sufiyah menguasai batin. Akhirnya apa yang timbul? Oh, ini muridku sangat banyak. Oh, saya ini ternyata guru lebih pandai dari murid-muridku. Oh, ternyata saya ini ahli swarga karena saya telah mengajarkan ilmu kepada murid-murid. Akhirnya tidak menjadi jariah, menjadi amal soleh yang menghantarkan kita ke hadirat Allah, tapi dengan mengajar menjadi hijab, hatinya semakin gelap dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin bekerja semakin gelap, baik itu yang hasilnya melimpah atau mungkin yang gak ada hasilnya. Satu berpikir tentang kesenangan karena nikmat, yang kedua berpikir karena masalah daripada yang dideritanya. Dua-duanya ini sama di hadapan Allah, ini sama.
orang yang sibuk dalam memanfaatkan hartanya, sibuk bingung ini untuk apa uangnya melimpah, dengan orang yang kekurangan duit, tiap hari kelap-kelip mau tidur nggak bisa mikir, nggak punya duit, itu sama di hadapan Allah, sama nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bernilai kalau dengan adanya uang dia berpikir dan menjalankan bagaimana uang ini ada manfaat demi perjuangan Rasulullah Muhammad SAW, baru akan ada nilainya. Bernilai tak kala ketidakadaan duit ini menjadikan dia qanaah, sabar, tetap berserah diri kepada Allah, tidak berubah sikapnya kepada Allah, tetap mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dibuktikan dengan tetap menunaikan hak-haknya Allah. Punya duit, tidak punya duit, tetap sholat. Kesabaran inilah, ketidakadaan duit menjadikan dia terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang disanjung, mampukah sanjungan ini menghantarkan kita kepada Allah, atau justru sanjungan ini ketika Rasul menjadi racun yang membunuh hatinya sehingga tidak mampu berzikir kepada Allah? Kalau disanjung menjadikan sombong. Ada pula yang dicaci maki, mampukah cacian ini menjadikan terhubung dengan Allah? Ya Allah, sudah layak pantas aku dicaci, memang aku ini hina, yang kuasa, yang mulia hanya Engkau ya Allah. Aku ini makomnya memang dicaci, Engkau makomnya disanjung ya Allah. Alhamdulillah, berikan aku kekuatan untuk bersabar dan tetap mampu membalas dengan kebaikan sebagaimana tuntunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kondisi semesta, ada siang, ada malam, ada cacian, ada sanjungan, ada senang, ada susah. Murid banyak nggak punya murid, harta melimpah nggak punya harta, semua di hadapan Allah itu sama. Yang membedakan, mampukah itu menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Mampukah rintihan batin ini menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Terkadang orang yang melimpah hartanya menjadi lalai di dalam menikmati harta itu, menjadikan hak-hak dari hamba Allah terabaikan, hak perjuangan terabaikan, hak yatim piatu, fakir miskin terabaikan, justru menjadikan hijab dia semakin jauh dari Allah. Sedangkan ratapan batin seorang hamba yang di dalam kekurangan, mau tidur dia berserah diri kepada Allah, dia mohon kepada Allah agar istiqomah dalam penghambaan, walaupun yang dimakan sehari ada sehari tidak. Tolong ya Allah karunia agar batin ini istiqomah dalam menghamba kepadamu. Ya Allah ya Allah, tolong ya Allah keprihatinan ini agar menjadi kafal, menjadi penghapus daripada dosa-dosa hamba. Tetapkan hamba di jalanmu ya Allah, la haula wa la quwata illa billahil azim. Ini seorang hamba yang sangat dicintai oleh Allah. Apa? Tidak pernah mengaudit Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sudah sangat bersyukur menjadi hamba Allah. Terima kasih ya Allah, memberi aku kesempatan hidup di muka bumi sebagai hamba-Mu. Terima kasih ya Allah, memasukkan aku dalam golongan umat Rasulullah Muhammad. Terima kasih ya Allah, memberikan aku al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Terima kasih ya Allah, memberikan aku Al-Quran. Memberikan aku ya Allah, mempertemukan dengan guru yang baik. Memberikan aku keluarga yang baik. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dibutuhkan manusia. Ini yang dibutuhkan, intinya berzikir itu tersambung.
mau sakit, mau sehat, mau banyak duit, mau tidak banyak duit, mau disanjung maupun dicaci maki, disanjung istri atau digerak dengan istri, itu sama di hadapan Allah. Mampukah sanjungan istri menjadikan dekat dengan Allah? Mampukah gerautan istri menjadikan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Inilah sesungguhnya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan lisannya yang lantang menyebut asma Allah, tapi batinnya tidak tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan yang bangga karena muridnya ribuan, tapi justru menjadikan hijab dia dari Allah, antara dia dengan Tuhannya. Apa artinya hidup ini? Bahwa kita milik Allah, kita ini dari Allah, dan akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan biarkan semua ini jadi hijab. Jangan biarkan anak istri jadi hijab, pekerjaan jadi hijab, harta benda jadi hijab, sanjungan jadi hijab. Jangan biarkan identitas kita jadi hijab. Jangan biarkan apapun menutupi batin kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang dimuliakan Allah, ini yang sudah langka sekali. Sudah jarang manusia bangun tidur itu mengoreksi hati. Apakah dalam hati ini ada asma Allah atau tidak? Sudah jarang. Manusia lalai dibulai dengan kehidupan dunianya, baik itu senang maupun masalah, sehingga menjadikan dia nggak kontrol hatinya. Dia mau sholat subuh pun sebelum ingat pada Allah. Kakinya sudah melangkah wudu, sudah sholat, sudah takbiratul ihram, tapi roh rasanya belum menyaksikan kasih sayang Tuhan dalam dirinya. Rasanya sudah 1 jam memanggil asma Allah dalam istighosa, tapi hatinya belum mampu menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hijab mutakhir di akhir zaman. Sepertinya berjuang, sepertinya berzikir, sepertinya dia tetap sholat, sepertinya dia baca Quran, tetapi hatinya, roh rasanya entah kemana, tidak menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiat dari eyang guru kita, eyang Kiai Haji Muhammad Nur Ghazali Syekhul Islam, di akhir zaman ini akan muncul 150 golongan produk-produk dari pantai selatan. 150 pengajian produk pantai selatan. Na'udzubillah min dzalik. Bertanya seorang murid, apa itu wahai eyang? Itu adalah produknya Niro Kidul. Manusia diajak kembali kepada sholawat, manusia diajak kembali kepada umroh, manusia diajak kembali kepada haji, manusia diajak kembali kepada Al-Quran, manusia diajak kembali kepada tahajud, kepada duha, kepada waqiah, kepada nariyah, tetapi tidak diajak untuk kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tipu daya. Ini adalah jebakan syaitan. Diajak berbondong-bondong kembali kepada Al-Quran, diajak berbondong-bondong kembali kepada sholawatnya, kepada manakibnya, kepada nariyahnya, tetapi secara hakiki tidak diajak kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa? Banyak. Baca waqiah tiap habis duha, rezekimu akan lancar. Baca sholawat 5.000 kali, maka dompetmu nggak sepi duit. Wah, manusia dikecohkan, dibelokkan angan tauhidnya, bukan lagi semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tauhid bagaimana? Ajaran guru, ajaran eyang, ajaran dari Rasul, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku ya Allah, ibadahku ya Allah, puasaku, zikirku, hajiku, semuanya ini ya Allah. Bahkan hidup dan matiku semata-mata sebagai wujud penghambaan kepadamu ya Allah.
Walaupun doaku tidak manjur, walaupun aku nggak bisa mengobati orang, walaupun ucapanku tidak sabda nggak masalah. Bukan itu tujuan dari pengabdianku. Aku ibadah karenamu ya Allah. Mau kemarau, mau rendem, mau hujan, mau badai, sholatku tetap untukmu. Zikirku sebagai wujud penghambaan kepadamu ya Allah. Kalau punya hajat bagaimana? Ud'uni astajib lakum. Bahwa jalannya kalau punya hajat berdoalah. Berkahi daganganku ya Allah. Berkahi murid-murid yang aku ajar ini ya Allah. Berkahi rumah tanggaku ya Allah. Berkahi masa depanku ya Allah. Berkahi keluargaku ya Allah. Bukan aku tak wirid ya fatah ya Rasul 1000 kali biar laris dagangan, bukan. Tetapi zikir adalah kendaraan batin menuju Allah. Salat kendaraan batin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah awal, walaupun ini bukan di bulan Syawal, sudah masuk bulan setelah Syawal, mari kita untuk meningkatkan kembali kualitas sebagai hambanya Allah dan umatnya Rasulullah. Benahi arah niat dan tekad kita agar tidak konslet, agar betul-betul indah. Kita punya duit indah, nggak punya duit juga indah. Kita disanjung indah, dicaci maki juga indah. Sebab bukan masalah dohir batinnya, lensa batinnya, ruh rasanya senantiasa terpaut kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah jati diri yang harus kita perjuangkan. Sampai kapan? Sampai mati. Menemukan ini sampai mati. Ada yang 1 tahun sebelum mati baru bisa ketemu, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang sehari sebelum mati baru ketemu, ada yang sampai mati nggak ketemu. Itu kembali kepada bagaimana betul-betul dalam kesungguhan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepaskanlah segala sesuatu yang menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sering memandang diri kita sebagai orang yang hebat, tanpa sadar ujung mulai tumbuh dalam rasanya, lepaskanlah. Karena kalau kita merasa hebat, kita tidak akan mungkin mampu kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan mampu terbuka sholat kita, karena pembuka sholat adalah takbiratul ihram. Dibutuhkan kebesaran hati, kebesaran jiwa untuk menerima keakbarannya Allah, ketuhanannya Allah. Banyak manusia, pelaku-pelaku spiritual akhir zaman yang tertipu oleh kebatilan, yang katanya ritual ini menuju Allah, tapi dia nggak ikhlas melepaskan egonya sendiri, nggak ikhlas melepaskan keakuannya. Puasa sudah 40 hari, tetapi egonya semakin besar. Itu bukan membangun kerajaannya Tuhan dalam dirinya, tapi membangun kerajaan dirinya sendiri. Itu bukan mempersilahkan keagungan Allah duduk dalam hatinya, asma Allah memancar dalam jiwanya, tetapi dia membangun maisodanu, membangun kursi untuk diduduki sendiri. Akhirnya semakin sholat, semakin puasa, semakin muridnya banyak, yang timbul semakin merasa hebat. Na'udzubillah min dzalik. Ini ciri-ciri manusia yang kesasar di akhir zaman. Bukan semakin tenggelam dalam keagungannya Allah, bukan semakin rela melepaskan keakuan, sehingga hanya Engkau ya Allah yang maha benar. Aku ini banyak salah ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau yang maha suci, aku ini nista ya Allah. Hanya Engkau ya Allah yang maha perkasa dan berdaya, maha alim, aku ini bodoh ya Allah. Sesungguhnya semua ini darimu ya Allah, dan akan kembali kepadamu. Ini kesadaran yang tidak boleh hilang
dalam kondisi apapun, sehingga di akhir hayat kita, di hembusan nafas terakhir, kesadaran ini tetap ada bahwa kesadaran hakiki adalah syahadat, kesaksian tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita ikrarkan syukur kita kepada Allah di kaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam mari kita sanjungkan kehadiran baginda Rasul, salawat salam yang hakiki, salawat salam sebagaimana redaksi awal yang diajarkan Rasul. Salawat adalah qalbun salim, salam adalah akhlakul karimah. Maka kita sedang memperjuangkan bagaimana hati ini qalbun salim, lepas dari iri, dengki, kebencian, penyakit hati, dan bagaimana langkah kita itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Amin Allahumma. Semoga kita termasuk umat Rasulullah, hamba Allah yang beruntung, senantiasa istiqomah dalam penghambaan kepada Allah, bernafas karena menghamba, makan minum karena menghamba, mendidik anak istri karena menghamba, mengajar karena menghamba kepada Allah. Semuanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sudah datang dipersilakan untuk wudhu sambil menunggu saudara kita yang wudhu. Mari kita istighfar. Bifadlikal karim ya Allah ta'ala ya azza wa jalla wal hidayatil haqqi rahmanir rahim li hidayatillah wal hinayah wal maghfirah wal ma'unah wal karamah was syafa'ah wal hikmah wa biridaan billah syurullahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وبشفاعة رسول المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم شهر الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم الحمد يا جبريل يا ميكائيل يا إسرافيل يا إسرائيل وكالملائكة المقربين من ملائكة السماوات والأرض ونور الهداية الله وشفاعة الفردات الملائكة شهر الله لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حمد الشيخ المحرم شعب القدر الجلال رضي الله عنه في البغدادية الوالي العلماء السلطان الأولياء الله آخر الزمن شعر الله لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سنة حضرتي
Biro Syekh Man Syekh Janggung Syekh sebagai Sunan Berawata Syekh Datuk Yakin Serap Yakin Tasbilo Syekh Jumatul Kudus Syekh Rasulullah Sunan Yakin Berawata Yakin Atarab Luar Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin wal mu'minin wal mu'minat علينا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وإخواننا وإخوانكم وصاحبنا وصاحبكم من النور إلى روح الهداية المرفع وسنة القامة باسم الكرامة والضاد والشفاعة ومن الهداية وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بحق الصلوات والتلاوات والنور الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله يا الله Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita doakan saudara kita yang saat ini sedang masa pemulihan agar diberkahi Allah, diangkat penyakitnya, dipancarkan cahaya kesehatan lahir batin. Beliau Bapak Sudarmi semoga disehatkan kembali oleh Allah sebagai bekal ibadah dan amal solehnya dan membawa hikmah demi iman takwa. Amin Allahumma amin. Ila hadratil qudus. Ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadil Mustafa wa safiina wa ruhul jihad ruhul amin Muhammadil Mustafa sallallahu alaihi wasallam والذي والشفاعات بحق رسول الحق آخر الزمن وسعد البن رضي الله عنه وبحق ولي الله وبحق وجهاد في سبيل الله عبد القادر اللهم صل وسلم وبارك وسلم على خير خلقه وسره من الله تعالى وسره من كريم إنا فإن الله قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وهو على كل شيء قدير وبحق وقدرته وشفاعته وصلاة النبي اللهم صل على سيدي وسيدي خير الأنام وخير خلقه وسره من الله العظيم وجهاد في سبيل الله رسول الله صلى الله عليه وسلم على خير البرية وخير البرية وناجي الله وقربة النبي إلى النور وشفاعة النور ونورك الله اسمه كرامة وأعظم فضيلة لا إله
illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا أمد القدر ولي الله لا إله إلا الله محمد نجي الله يا أمد القدر سلطان الأولياء الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله يا أمد القدر خليفة الله لا إله إلا الله محمد صفي الله يا أمد القدر ولي الله اللهم صل وسلم على خير الأنام بحق خير الرسول يا الله يا الله يا الله الكريم الله السليم الله البصير ونور الكرامة اللهم صل وسلم على خير خلقه وسره من الله وروح الأمين والصديقين ومرشد الكرامة يا رسول الله يا روح محمد الأمين يا الله روح رسول الله روح محمد صفي الله وجهاد وجهاد أولا آخرا وجهاد الله في سبيل الله وسلامة القائمة المعجزة بالحق وبالقرآن والسواء وبالقرآن والدواء دواؤهما وبالقرآن يا الله يا سلام يا الله يا باسل يا الله يا سلام يا الله يا باسل يا الله يا سلام يا الله يا باسل يا الله يا سلام يا الله يا بصير 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 يا الله البصير المبين ألهاك اليقين وقضاء الشفاعة والكرامة وكرامة العزة وجل جلاله جل جلاله ذلك
الدواء ودواء القرآن من الدواء ذكر جميل وذكر الحكيم وذكر سره وسره المبين وكرامة الله وصلوات النبي اللهم صل وسلم على سيد رسول المصطفى صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله على خير العالم الله واذكر اسم ربك يا ذا الجلال والإكرام قال الله تعالى في كتابه المنير يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا لعلكم تفلحون إلا ذكركم وذكره سر وذكركم سر حق الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم يا الله يا صفي 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر 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 والله أكبر والله أكبر والله أكبر والله أكبر والله أكبر والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين يا وكيل نور الحكمة 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 آمين يا وكيل نور الحكمة
La ilaha illallah. Ya Allah, ya Rasulullah. Hari kita awali salat berdua rakaat sholli sunatan di debatin nas wa tawal karomah wal barokah makmuman